Lawrence adalah seorang saintis yang menguasai 6 bahasa utama dunia, termasuk bahasa Arab. Dia sangat menguasai kawasan dan peradaban bangsa Arab, dikenali sebagai Lawrence of Arabia. Lawrence mengesan siapakah tokoh pemimpin Arab yang inginkan kekuasaan. Ditemukan tokoh Sharif Husin, wakil Empire Utsmaniyah di Haramain. Lawrence berjaya menghasut dan menipu Sharif Husin untuk membebaskan diri dari Empire Islam Utsmaniyah. Lawrence menyuburkan semangat nasionalisme di negara-negara Arab untuk menentang bangsa Turki yang memimpin Empire Islam Utsmaniyah. Lawrence adalah seorang gay atau homoseks yang sanggup melakukan apa saja untuk menawan mangsa. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sekali-kali tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Namun, karena Yahudi dan Kristen menolak Muhammad SAW, maka Baitul Maqdis menjadi rebutan antara Yahudi, Kristen, dan Islam. Semua tertakluk pada penjajahan British, Perancis, dan Italia. Janjinya kepada Sharif Husin untuk mengangkatnya sebagai penguasa seluruh Arab hanyalah janji kosong. Sharif Husin hanya mendapatkan kerajaan Jordan yang kecil dan miskin, balasan bagi pengkhianat Islam. Mengapa Yahudi mencipta Wahabi? Pertama, Yahudi sangat paham bahwa kekuatan umat Islam adalah pada kekuatan ruhnya, yakni ruh yang sangat kenal, cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam mesti dipisahkan dari Allah. Yang kedua, Yahudi sangat paham bahwa kehebatan umat Islam karena berjaya menghubungkan kekuatan ruh dengan kehidupan lahir. Maka keyakinan akan adanya kuasa ruh dalam kehidupan lahir itu mesti dihapuskan. Yang ketiga, Yahudi sangat paham bahwa kunci kemenangan umat Islam adalah adanya bantuan gaib dari Allah. Maka Yahudi menghapuskan keyakinan kepada perkara gaib itu. Ulama sufi dan tarikat yang mempunyai karomah dikatakan sesat dan syirik. Yang keempat, Yahudi tahu bahwa kekuatan Islam adalah pada kecintaan umat kepada Rasulullah SAW, Ahlul Bait dan para sahabat. Maka segala peninggalan atau amalan yang boleh menyuburkan kecintaan itu dimusnahkan dengan alasan bid'ah, khurafat, kultus, dan lain-lain alasan yang diada-adakan. Yang kelima, Yahudi sangat paham bahwa selemah-lemah umat Islam, mereka sangat fanatik kepada agama para ulama. Oleh karena itu, ulama baru dan Islam gaya baru mesti dicipta yang sesuai dengan agenda Yahudi itu. Yang keenam, untuk menguasai kota suci umat Islam Haramain, Yahudi tidak dapat menghancurkannya seperti tempat-tempat yang lain, karena ditakutkan umat Islam sedunia akan bangkit. Yang pertama, jangan sekali-kali terpengaruh dengan ajaran ini. Jaga diri dan keluarga Anda dari aliran ini. Yang kedua, berpegang teguhlah kepada ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang ketiga, kuatkan hubungan dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkan hablum minallah dan hablum minan nas. Yang keempat, berfikih dengan salah satu mazhab yang empat, Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi. Jangan dicampur-campur. Yang kelima, lawanlah hawa nafsu. Buang segala sifat jahat dalam diri kita dengan bertasawuf, berpandukan Imam Al-Ghazali. Yang keenam, amalkan wirid dan zikir secara berdisiplin dan istiqomah, atau amalkan tarikat yang ada mursyid. Yang ketujuh, jangan mudah terpancing dengan tawaran manis atau provokasi Wahabi.
Yang kedelapan, jangan sekali-kali terlibat dengan gerakan militan atau teroris. Yang kesembilan, banyaklah bertaubat atas dosa-dosa sendiri dan dosa umat Islam. Yang kesepuluh, berdoalah kepada Allah agar segera didatangkan pemimpin kebenaran yang dapat menghapuskan ajaran ini. Hitler bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1919. Partai Nazi adalah partai politik sayap kanan yang mengusung ideologi antisemitisme. Hitler dengan cepat menjadi pemimpin partai, dan ia mulai menyebarkan propaganda anti-Yahudi. Propaganda Nazi menggambarkan orang-orang Yahudi sebagai musuh bangsa Jerman. Mereka dituduh sebagai penyebab kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama, sebagai pengontrol ekonomi Jerman, dan sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa.
dumb drill. Son of a...
that machine gun. Traverse left. 800. Steady. On. Fire! On one! Hit him, hit him. Go forward. Look at your periscope. Periscope. On. Fire! On one! Ceasefire. Target destroyed. Fire! Fuck! Engine type AT. Traverse left. Traverse left! Just ricochet. We're okay. Bullshit, that's a crowd high velocity gun. I can hear it whistling. Hit the tank on front. Got it. Down 15. Ready. Fire! Unlock! 600. Unlock! Okay, ceasefire. Target destroyed. Fire! Who's got a gun? Who's got eyes on it? Eyes up, everybody. Fire! I don't see shit. Hands on tank, 18. Got it. Empty tank. 18. March right. Right side. Hands on spot. Fire! Unlock! Hit him. Fire! All tanks, start squirting that tree line. Let's light them up. Let's go. Let's clean it up. Hey, start shooting! Well, what do I shoot at? The Nazis, dumb fuck! Gotta reload! Hands foul! Hey, get him! Get up! Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja, Pak Sankai. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan, bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapa kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka!
It's a bloody mess. All positions are surrounded. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku takkan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini libur lara, non setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, sudah janji bakti. Gugur satu, tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Gugur bungaku di taman bakti, di hari pertiwi. Harum semerbak menambahkan sari, tanah air jaya sakti. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Tumbuh seribu. Tanah air jaya sakti. Tanah air jaya sakti. Gunung Bromo, Jawa Timur. Langsung saja saya ajak Anda untuk melihat seperti apa peringatan di sana. Dua orang prajurit TNI Angkatan Darat mengibarkan bendera merah putih ukuran raksasa dari ketinggian 70 meter. Pengibaran bendera raksasa ini diawali dari tantangan yang diberikan Kodim 0820 Probolinggo untuk mengibarkan bendera merah putih dari puncak tower salah satu provider seluler yang ada di Cemoro Lawang, Ngadisari. Tower ini memiliki ketinggian 70 meter. Tantangan ini pun diterima oleh Serma Dodik dan Kopdaru di Hartono. Keduanya bahkan rela bertaruh nyawa membawa bendera dengan ukuran panjang 17 meter dan lebar 8 meter tanpa tali pengaman. Serma Dodik dan Kopdaru di Hartono menjelaskan tantangan tersebut diterima selain memperingati HUT RI ke-72, juga menunjukkan dan menanamkan jiwa nasionalisme pada masyarakat luas agar lebih mencintai Indonesia. Nah, citizen, kita juga jangan mau kalah ya sama prajurit TNI ini yang rela mempertaruhkan nyawa demi mengibarkan sang merah putih. Merdeka! I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea.
let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam, so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated, they lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow, because we will harvest. Demonstrasi pro-Palestina makin masif terjadi di seluruh belahan dunia, khususnya di negara-negara Arab dan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Demonstrasi itu menyasar kantor-kantor kedutaan besar Israel dan konsulat Amerika Serikat. Dikutip dari Tribun News, Kementerian Luar Negeri Israel dilaporkan mengevakuasi pegawai kedutaannya di Rabat, Maroko dan Kairo, Mesir. Tindakan itu dilakukan pada Rabu 18 Oktober 2023. Evakuasi staf kedutaan Israel itu dilakukan sebagai langkah pencegahan di tengah meningkatnya eskalasi demonstrasi pro-Palestina. Aksi unjuk rasa itu kian gencar diadakan di depan kantor kedubes Israel. Demonstrasi itu makin marak seusai rumah sakit Al-Ahli Gaza menjadi korban pemboman. Di Tunisia, Libya, Lebanon, Jerman, Irak, Turki, Yordania, Iran, Suriah, dan Kuwait, ribuan orang memprotes serangan Israel di jalur Gaza. Rupanya demonstrasi juga turut menyasar fasilitas Amerika Serikat. Imbasnya, AS harus menutup kantor konsulatnya di Turki Selatan tanpa batas waktu. Hal itu didasari perkiraan akan terjadi protes panas selama beberapa minggu. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Turki mengumumkan langkah tersebut pada Rabu 18 Oktober 2023 malam. Dalam sebuah pernyataan, aksi demo itu dapat mengakibatkan peningkatan kehadiran polisi, penutupan jalan hingga gangguan lalu lintas.
Tieni duro! Qui 6-1, siamo colpiti. Super 6-1 colpito, è stato colpito. Wolcott è stato colpito. Ehi, Burti, decidi a togliere il motore o no? Agli ordini, baby! 6-1 va giù! 6-1 sta andando giù! Super 6-1 sta andando giù! Sta andando giù! Super 6-1 sta andando giù! 6-1 è colpito! Super 6-1 sta andando giù! Super 6-1 sta andando giù! Sta andando giù! 6-1 Raggi di assalto! Turn off missiles 1 and 2. Transfer target package Sweet Charlie 24. Hi, Captain. Transfer 2482. Blood tomahawk 1.2. Take solutions on warships now. Captain, the American stock has opened its missile tubes. We're going too long. I can see it from a blood red sky. We got to find it all. And we race until we see the lights of their eyes. When the rain starts pouring down, revolution's such a lovely sound. I can see the shelter closing in, and the spark in the water now. So what you fighting for? This is where we draw the line. This is where we draw the line. I hear your battle cry. I hear your battle cry. Stochastic. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa AI di dunia nyata pun diajari untuk berbahasa secara alami. Disebutnya Natural Language Processing atau NLP. You're doing it right now. You're listening to the words and the sentences that I'm forming, and you are forming some sort of True AI, what the fuck is? Disinilah letak bahayanya AI. Kalian mungkin sekagum-kagum dengan kemampuan AI karena bisa melakukan segalanya lebih baik dari manusia. Tapi sesungguhnya di balik itu ada ancaman. Tahukah kalian apa yang membedakan AI dari program komputer biasa? Program komputer biasa mengandalkan otak manusia dari input sampai output, termasuk prosesnya. Sedangkan AI, kita hanya butuh input dan output tanpa tahu prosesnya. Karena prosesnya dihandle oleh persamaan matematis yang dibiarkan berkembang dengan sendirinya. Kalau kalian input semua gambar ayam dan di outputnya kalian mengenalkan itu ayam, maka AI selanjutnya akan mengenal bentuk ayam. Kalau kalian input semua gambar sapi dan mengenalkan itu sapi, maka AI akan mengenal bentuk sapi. Begitupun dengan suara, bentuk wajah, sidik jari. Jadi AI hanya butuh database yang banyak, maka dia akan belajar sendiri. Disinilah masalahnya, karena AI hanya mengenal database dan kita tidak tahu proses di dalamnya. Hal ini seringkali menimbulkan masalah pada AI yang sering disebut bias AI. Misalnya, kalau AI digunakan polisi untuk mencegah aksi terorisme melalui pengenalan wajah, kalian yang tidak bersalah bisa-bisa ditangkap gara-gara muka kalian dianggap mirip teroris oleh AI. Itu bisa terjadi karena database yang diinput tidak fair. Jadi diskriminasi yang bisa ditemukan AI lebih berbahaya dari diskriminasi yang dilakukan oleh manusia. I'm an algorithmic bias researcher based at MIT, and I've conducted studies that show some of the largest recorded racial and skin type biases. Among the most pressing are misidentifications that can lead to false arrests and accusations.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air peta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Kepadamu